Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Febrianti dengan NPM 2101071 dari Manajemen 2B. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi dan hancurnya keadaban bangsa. Pemerintahan yang bersih atau good governance menjadi sebuah urgensi untuk melahirkan kinerja pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada hajat hidup orang banyak. Pemerintahan yang bersih menjadi sebuah penjelas bahwa roda pemerintahan benar-benar dijalankan secara benar. Korupsi dengan segala anak pinaknya kemudian harus digelar dengan sedemikian rupa. Apabila di tingkat pusat sejumlah pejabat negara, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun eksekutif, sedang mempertontonkan arogansinya, politiknya, dan kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan sangat tidak populis. Justru di tingkat daerah pun juga demikian. Pertanyaannya adalah, apakah mental para pejabat kita di Republik Indonesia ini sudah sangat keropos dan rapuh? Yang mereka pikirkan bukan lagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga ikut meneriakan anti korupsi ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Redupnya masa depan bangsa. Salah satu keberantakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Syed Hussein Alatas mengatakan bahwa penyakit korupsi akan melalui tahap 1 terbatas, 2 meluas, dan 3 menghancurkan masyarakat di mana para koruptor berada di dalamnya. Pada tahun 1967, Jenderal Abdul Haris Nasution sudah mulai mengkhawatirkan perkembangan korupsi dan mengingatkan bahwa jika korupsi terus dibiarkan, maka ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Dengan demikian, ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan. 1. Hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Mengapa bangsa ini tidak dan belum mampu keluar dari berbagai persoalan, mulai dari lemahnya penegakan hukum, ekonomi yang lebih mendukung kaum kaya, dan lain seterusnya. Ini kemudian berjalin kelindan dengan hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. 2. Pragmatisme dan primordialisme. Bangsa yang kian susah berlari kencang untuk mencapai harapan yang lebih baik adalah karena para pemimpinnya yang sudah sangat pragmatis dan primordial. 3. Kerja tanpa visi. Ketika penyelenggara publik bekerja tanpa visi, jangan berpikir dengan harapan tinggi agar ada sebuah perbaikan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. B. Kemiskinan struktural. Kemiskinan di Indonesia ini berada dalam kondisi akut dan mengkhawatirkan. Berdasarkan basis perhitungan internasional, sekitar separuh dari total populasi masuk dalam kategori miskin. 8% dari populasi kemudian masuk dalam kemiskinan ekstrim. Masih menurut garis kemiskinan internasional, yakni $2 Amerika Serikat peratis daya beli atau PPP per jiwa per hari, ada 110 juta jiwa lebih atau sekitar setengah dari populasi yang hidup tidak layak. Sedangkan garis kemiskinan internasional $1 Amerika Serikat PPP per jiwa per hari, tingkat kemiskinan ekstrim yang bersifat akut ini adalah sekitar 7% dari penduduk atau sekitar 15 juta jiwa. Realitas di lapangan bila dilihat dari kemampuan daya beli per $1 Amerika Serikat terhadap beras jenis medium 10 tahun terakhir atau 2001 sampai 2010 kemudian menjadi sebuah cermin kritis bahwa per $1 Amerika Serikat pada 2001 hanya dapat memperoleh 3,7 kg beras. Pada 2010 hanya 1,18 kg. Demikian pula kemampuan beli per $1 Amerika Serikat
atas minyak goreng yang pada 2001 bisa membeli 2,45 liter, pada 2010 hanya 0,79 liter. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.